Sobat Rafflesia Muda, selamat datang di KSPM Expose. Jadi KSPM Expose ini adalah sebuah program dari KSPM FEB Unip yang mengusung program yaitu podcast edukatif yang dikemas secara casual dan menarik, yang dimana pada podcast ini kita akan bakal membahas terkait investasi, pasar modal, dan literasi keuangan lainnya. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, itu mengundang narasumber yang emang udah berpengalaman pada bidangnya, udah terjun ke dunia pasar modal, kemudian investasi. Nah, boleh Bang sebelumnya izin perkenalan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya salam kenal buat semua teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mukti Trio Putra. Saya dosen jurusan manajemen Universitas Bengkulu dan sekarang aktif fokus di bidang pasar modal, kayak mata kuliah analisis investasi gitu, terus manajemen keuangan dan yang lain-lain. Dan saya sudah bilang berpengalaman sih enggak juga sih, saya masih. Tapi sudah terjun. Sudah terjun ya, mungkin lebih tepatnya sudah terjun di dunia pasar modal Indonesia, lebih tepatnya itu udah lebih dari sekitar 8 tahun ya. Udah lama ya. Udah lama tentunya tahun. Sejak saya semester 3 kalau nggak salah. Wow, sekarang udah dari semester 3 sampai jadi dosen tetap masih terjun di dunia pasar modal. Dan alhamdulillahnya gitu ya. Oke. Sebenarnya perkenalkan Bang, nama saya Deswita Maharani. Salam kenal Mbak Deswita. Iya. Salam kenal Bang Mukti. Nah, jadi untuk podcast ini teman-teman kita bakal menanyakan beberapa pertanyaan nih Bang, terkait dunia pasar modal dan investasi tentunya. Oke. Karena pasti dari pengalaman Abang sendiri, pasti udah banyak banget kan pengalamannya terkait dunia pasar modal, naik turunnya harga saham dan sebagainya macamnya. Nah, wah, saya kalau dibilang banyak banget sih kayaknya lumayan. Agak minder sih. Cuma ya, let's see aja ya. Oke. Nah, sebelumnya boleh diceritain nggak sih Bang, gimana sih awal mula Bang tuh terjun ke pasar modal tuh kenapa? Dan apa yang nge-trigger Abang untuk langsung terjun ke dunia pasar modal? Oke. Untuk cerita mungkin pertama kali ya, kenapa saya terjun ke pasar modal itu tuh ceritanya sebetulnya panjang banget itu. Bahkan sebelum saya kuliah gitu. Ya, jadi kadang kalau saya lagi kan waktu habis ujian nasional kan kita nggak jadi pengangguran lah ya. Benar. Jadi beberapa bulan ada itu jadi kita waktu itu gimana ya ngomongnya ya, kayak nggak, karena saya ngosong, saya hobi nonton berita gitu. Nah, kan sekitar jam 8 jam 9 pagi itu kan berita ekonomi itu biasanya. Bener banget. Nah, di situ saya lihat kayak orang kok bahasanya wah apa ini. Terus ada yang kayak kode-kode saham itu naik turun itu maksudnya kayak gimana kan. Ada berangkat dari situlah kayak saya mungkin itulah menjadi tujuan saya kuliah ya. Saya kuliah ngambil jurusan manajemen. Oke, dan begitu ketika saya masuk itu dimulai semester 3 tiba-tiba ada senior saya. Ya mungkin teman-teman pasti kenal dong siapa senior saya ini. Ya. Jadi beliaulah yang pertama kayak ngajakin, dia bilang kayak ini FEB mau bikin apa sih? Mau bikin galeri investasi awalnya. Jadi butuh pengurus, jadi mau ikut atau enggak gitu kan. Ditawarin ya, karena di dalam hati ini di awalnya udah berpikiran kayak wah saya emang udah tertarik nih kayak gitu kan. Ini apa nih, kayaknya keren nih kalau tahu kali ya. Ada wadahnya ya. Ya, dan kebetulan diajakin masuk ke wadahnya. Jadilah saya jadi pengurus dan akhirnya disitulah saya belajar banyak hal, bahkan itulah yang maksudnya jadi yang memotivasi saya untuk hingga hari ini. Saya yang hari ini tuh awal mulanya karena itu tadi saya diajak dari galeri investasi. Oke, keren banget gak sih kayak dari yang awalnya cuma lihat di TV terus jadi tertarik ya Bang ya. Terus ada wadahnya langsung diajakin sama kakak tingkat. Iya, emang kalau ya jatuhnya kayak itu ya namanya definisi jodoh pasti bertemu. Benar banget. Karena mau gimana pun kita melupakannya, tapi bakal tetap ketemu juga dan bakal ketemu klubnya di sini. Klubnya gitu. Iya benar, bahkan ya itu tadi kan. Benar. Oke, kalau misalnya sekarang kan Abang jadi dosen ya Bang ya, berkecimpung di dunia akademik lah ibaratnya kan. Nah, ada nggak sih Bang momen atau peristiwa yang menurut Abang tuh jadi titik baik untuk lebih serius mendalami pasar modal gitu? Oh, ada tentunya ada. Karena gini,
Ini cerita lagi nih. Ya. Kalau cerita saya panjang-panjang nih sebenarnya. Gak apa-apa, kan? Bang. Dari Ini sebab akibat iya. Karena awal mulanya itu begitu saya masuk jadi dosen kan. Itu saya kebetulan saya bisa bidang saya tuh antara manajemen keuangan dengan manajemen pemasaran kan. Ya karena emang ada sedikit, dua-duanya emang lumayan ada lah isinya dikit kan. Berbekal dari pengalaman saya S1 dan kondisi di lapangan, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi dosen manajemen keuangan. Nah, kemudian ya karena tuntutan karir kan kita karir itu di dosen kita nggak untuk menjadi melangkah ke guru besar kan kita harus ada spesialisasi gitu kan. Ya setelah melakukan mungkin saya pemetaan dikit waktu itu ada beberapa senior gitu kan yang ini udah keisi, ini udah keisi, ini keisi, hingga muncul ya untuk di pasar modal kayaknya belum ada nih. Ya mumpung saya sudah berkecimpung di pasar modal, sudah paham prakteknya, tahu sedikit teori-teori, ya bahkan ya yang teori-teorinya itu gitu kan. Jadi ini udah jalan beberapa lama, akhirnya kayak memantapkan diri, mungkin saya bakal lebih fokus di dalam pasar modal bidangnya, baik riset maupun secara praktek gitu. Jadi mungkin ke depannya ya semoga lancar lah gitu kan. Ketemu peluangnya di sana. Iya, kebetulan juga nggak banyak yang masteringnya di pasar modal. Gitu. Keren banget ya, kayak Tuhan tuh tahu aja menemukan tempat-tempat yang kayak dari awalnya tadi ketemu cutting kan, terus di GI jadi pengurus, terus di dosen pun juga ketemu kosongnya dan kebetulan celah kosongnya. Benar. Itu tadi kan yang definisi namanya jodoh pasti bertemu kan. Kalau untuk pertama kali terjun ke dunia investasi itu ada Abang inget nggak sih apa sih saham pertama yang Abang beli? Wah, ini sih pasti inget lah, nggak mungkin nggak inget ya. Karena itu ada cerita lucunya gitu. Apa tuh Bang? Jadi cerita lucunya tuh kayak kita pertama kali kan belum ada ilmu, belum ada apapun ya. Jadi kita ngikut aja lah gitu. Ya kalau kerennya sih ngikut tren, tapi kalau saya sih bilang ya FOMO ngikutin orang-orang lah ya di sekitar saya. Kan. Nah, saya ingat waktu itu, aduh sebutin nggak sih namanya? Boleh, nanti kalau misalnya lu nggak lulus sensor kita gitu. Yang jelas ini pertama kali itu di sektor konstruksi. Ya tahu ya kalau di hari ini ya kita sudah paham lah ya sektor konstruksi lagi struggle banget kan. Ya benar. Ya tapi lebih tepatnya bukan yang indukannya, anak usahanya yang kebetulan waktu itu baru IPO. Ngejar di saat itu. Oke. Kan baru IPO. Setelah katanya prospeknya lumayan bagus. I see. Ternyata setelah seiring berjalan ya akhirnya boncos juga dikit sih. Kerugian, mengalami kerugian. Ya kerugian. Cuma kalau dibilang rugi sih nggak. Kalau menurut saya ya itu kayak kurang tepat juga karena ada yang ngomong ya. Saya ingat ada yang ngomong kalau di awal-awal kita masih belajar itu kalau kita loss, khususnya untuk yang teman-teman yang langsung cobain gitu kan, atau yang apa sih learning by doing lah Bang. Ya benar. Learning by doing terus loss, ya anggapannya itu kayak ini aja sih biaya belajar. Ya pengalaman jadi pengalaman. Nah pada saat Abang mengalami kerugian itu tadi ada yang kayak perasaan, udahlah nggak mau lagi terjun ke dunia pasar modal, ada rasa down-nya nggak Bang? Atau kayak malah itu justru jadi yang kayak pemantik untuk lebih, aku harus bisa nunjukin bahwa di investasi pasar modal itu kita bisa juga untungnya dapat gitu, nggak cuma dapat kerugiannya aja gitu. Kalau dibilang ngedown sih pasti ngedown lah ya. Karena pertama kali ya. Bukan cuma pertama kali, bahkan sampai hari ini pun kalau lagi ngedown bukan kayak ngedown, kalau saya cut loss pun kayak waduh, berapa juta itu? Kesebut lagi. Aduh, berapa banyak kita ya. Gitu kan. Cuma mungkin karena mindsetnya gini. Saya sudah melalui banyak di dalam 8 tahun ini saya sudah mencoba berbagai strategi dalam berinvestasi gitu kan. Bisa dari jadi short time trader yang ada atau swing trader, terus ada juga saya coba menjadi investor, ada yang
IPO hunter gitu. Saya udah coba semuanya. Cuma ya mengikuti aktivitas real pada hari ini mungkin saya sudah bisa memutuskan kayak misalnya ya kayak sekarang karena ada jadwal ngajar, jadwal pekerjaan dosen kan padat banget tuh. Benar. Ya makanya. Jadinya mungkin sekarang saya fokusnya adalah long term investor gitu. Oke, jadi dengan strateginya kayak saya lebih fokus ya ngejar dividen doang. Benar. Lebih Ya, aman. Lebih aman dan saya juga ya gak nambahin sakit kepala lah. Bener banget. Ya, tapi balik lagi ke sebelumnya itu, di dalam perjalanannya, terus saya menjadi trader. Kadang kan kita juga tergoda tuh. Oh, saya pengennya jadi investor. Cuma melihat gonjang-ganjing pasar modal kan, kadang kan tergugah juga kan buat kita berubah jadi trader. Nah, pada akhirnya begitu saya kembali menjadi trader, saya kadang nyobain itu tadi kan banyak teknik baru atau teknik analisis atau istilahnya wah kalau ngikutin si A lebih moncer nih, saya ikutin semua tuh. Jadi nggak sedikit pun yang istilahnya yang malah backlash lah atau dia berbalik, saya yang boncos nggak jadi cuan. Nah, sejujur sakit hati ya sakit hati. Pasti. Benar. Gak mungkin gak sakit hati kan. Cuma di dalam hati saya selalu pasang mindset gini. Itu tadi mindset yang di awal. Saya ingat banget itu di awal-awal tuh saya dibilangin. Kalau misalnya kita mengalami cut loss, apalagi dengan mencoba hal-hal baru gitu, kita cut loss, anggap aja itu biaya belajar. Walaupun biaya belajarnya nggak murah. Ya sangat nggak murah jujur ya. Sangat-sangat iya, jadi karena ada mindset itu, jadi ya saya beranggapan dan juga kebetulan ya mungkin nggak tahu juga sih saya, karena saya fenomena tadi itu menciptakan satu hal yang membuat saya yakin gitu. Kalau saya belajar sendiri dan saya menganalisis sendiri, saya nggak akan rugi. Ya benar. Ya, jadi saya nggak akan mengikuti suara A, suara B. Saya juga paling ada informasi A, B, C, D, E itu juga saya saring lagi, saya olah lagi gitu kan, sehingga menjadi putusan saya sendiri gitu, hasil analisis saya sendiri. Nah, alhamdulillah kalau saya mengikuti kata hati saya sendiri, itu saya belum pernah lagi yang namanya cut loss. Ya, alhamdulillah ya selalu cuan gitu. Ya, memang udah namanya pengalaman tadi kan. Benar. Ilmunya juga udah banyak nyaring yang dari A, B, C, D, E sampai Z lah. Gitu. Cuma begitu maka dari itu saya cut loss itu karena saya penasaran mau coba teknik lain atau mencoba sesuatu hal yang lain. Makanya saya tetap yakin di mindset saya kalau misalnya saya loss itu karena ya ini anggap aja saya biaya belajar saya. Oh ternyata ini nggak recommended. Ya bayarnya ini tapi ini. Oke, jadi itu ya teman-teman. Kalau misalnya kita boleh FOMO tapi harus kita saring dulu ya Bang ya. FOMO boleh. Ya FYI aja nih ya. Walaupun saya sekarang udah full time investor dan saya nggak saya mencoba untuk tidak tertarik untuk mengikuti FOMO. Iya, benar. Cuma terkadang kan kita kepo nih, wah ini kayak kemarin tuh IPO tuh. IPO itu CDIA. Sebut nama boleh? Boleh, kayaknya boleh deh. Ya yang kayak Pak PP idola kita semua. Benar banget. Ya, itu saya bisa bilang saya nggak ikutan sebenarnya. Oh, abang nggak ikut itu? Ya, cuma setelah mendengar cerita orang tuh, cuma kayak ini aja sih kayak. Enggak. Kenapa nggak ikut ya gitu? Duit segini jadi jadi segitu. Sempat kemarin masuk juga ya, lumayan. Mungkin kalau saya masuk dikit tuh gitu. Saya sempat masuk. Kalau saya sempat masuk mungkin ya Allah mungkin udah kebeli mesin cuci. Ya malu ada bapak-bapak kan. Bapak-bapak mikirnya, aduh, lumayan nih beli mesin cuci. Waduh, lumayan nih buat beli buat beli kompor ya peralatan rumah. Oke, tapi nggak apa-apa ya jadi ya cuma itu tadi karena yang namanya pengalaman, yang namanya ilmu, akhirnya saya tetap mantap yang istilahnya menjadi full time investor. Ya saya full time investor yang mana analisisnya tuh ya udah saya
yang pasti-pasti banget gitu. Benar. Terjamin lah ya, enggak ya. Kalau misalnya kita FOMO atau apapun, kita nggak tahu ke depannya gimana dan kita nggak analisis. Dan ya saya juga kebetulan nggak punya cukup banyak waktu untuk mengikuti gitu iya kan Bang, karena dosen lumayan sibuk kan, jadi kayak nggak punya waktu untuk terus-terusan memantau market. Iya, karena kadang kan opening market saya lagi ngajar kan nggak mungkin tuh. Anak-anak kita istirahat dulu setengah jam kan, nggak mungkin. Kata bapak anak-anaknya, Pak, aku juga mau ikut gitu. Oh bisa kita coba kalau gitu. Oke. Nah, denger abang tadi kan FOMO, terus juga yang kayak dari awal banget ikut ke saham tuh kan dari TV ya, kayak ada tempatnya gitu kan Bang. Nah, ngelihat masa sekarang itu di era-era sekarang kan TV udah berkurang kan Bang, terus juga yang banyak banget sekarang tuh masalahnya literasi anak-anak zaman sekarang tuh rendah banget. Jadi mereka yang kayak tempat, sebenarnya banyak banget tempat mereka untuk belajar, tapi mereka tuh nggak mencari itu gitu kan. Nah, kalau dari perspektif abang sendiri, ngelihat literasi pasar modal yang makin berkurang tuh menurut abang gimana untuk untuk generasi muda sekarang? Sebenarnya gini, saya nggak menganggap itu berkurang sebetulnya. Jadi emang mungkin dari awal-awal saya invest kemarin, termasuk dari awal saya bergabung di pasar modal itu sedang dan juga banyak campaign dari IDX juga kan. Nah itu jadi minat tuh semakin meningkat, terutama setelah COVID kemarin. Dimana waktu COVID kan orang nggak mau ngapa-ngapain tapi pengen cari duit kan. Benar. Akhirnya apa, meningkatkan larinya ke pasar modal kah, atau ke kripto kah, atau kemana gitu. Nah perlu digarisbawahi kalau misalnya ini bukan berkurang, melainkan minat yang tumbuh itu tidak diiringi dengan upaya untuk literasi. Ya itu juga jadi beberapa sorotan saya di dalam tulisan-tulisan saya, mungkin ya beberapa tulisan saya gitu kan. Kalau misalnya gini, kalau kita melihat data statistik dari OJK, kan baru keluar juga tuh kayak bulan lalu ya, baru keluar lagi yang data literasi dan inklusi, dimana kita tahu inklusi itu selalu meningkat tajam, akan tetapi upaya literasinya gitu. Nah, yang menjadi tantangan adalah di dalam literasi ini, saya nggak menyalahkan masyarakat atau nggak gimana, mungkin udah habitnya kali ya. Benar-benar. Jadi di dalam meningkatnya inklusi keuangan, ada hal-hal baru keuangan, orang tuh cenderung FOMO kan, tapi mereka nggak sebanyak orang yang FOMO itu yang mau belajar. Pengennya mau cuannya doang, gitu. Belajarnya nggak mau. Yang penting, si A ini cuan, langsung ikut semua. Benar. Gitu. Nah itu yang menjadi tantangan. Sejujurnya ya, sebagai akademisi juga saya juga bilang itulah tantangan kita sampai hari ini. Bagaimana meningkatkan minat masyarakat di dalam literasi keuangan gitu. Karena ya saya udah, bahkan dari saya masih di S1, saya udah beberapa kali kayak berpartisipasi lah bersama IDX maupun dengan OJK, terus sampai kita masuk ke desa-desa di situ, bahkan ke instansi pemerintahan pun. Minat untuk literasi itu ya belum maksimal ya. Harus ada pemancing. Itu pun nggak ada yang istilahnya udah dipancing pun nggak juga dapat gitu. Oke. Jadi cuma numpang lewat doang. Ya kecuali nanti ketika ada kasus. Mereka ngajarin di sana. Bukan kita ngajarin sebetulnya. Mereka belajar sendiri dari pengalamannya. Bener lagi. Iya. Bener. Nah, kalau misalnya tadi kan Bang, abang bilang yang kayak untuk itu kita harus ngajarin ke mereka, atau kayak dari abang sendiri kan seorang akademisi gitu kan, kayak mulai menjadarkan anak-anak lah gitu kan, mahasiswanya. Nah, kalau dari abang sendiri tuh gimana abang cara abang ngedukasi mereka, terus kayak abang ngajarin atau merekomendasikan mahasiswa-mahasiswa itu untuk mengatur kayak gini loh, kita tuh memanfaatkan uang kita itu kan bisa ditaruh di investasi dan sebagainya macamnya, di pasar modal itu kita bisa mengatur. Dengan kita terjun langsung ke investasi itu kita bisa belajar yang namanya manajemen keuangan kan Bang. Nah kalau dari abang sendiri itu gimana cara abang menerapkan kepada mahasiswa?
Nah, ini ada cerita lucu lagi sebenarnya. Saya kebanyakan cerita lucu deh. Hidupnya seru banget. Ini udah 3 kali ya. Benar-benar. Ini ada cerita lucu. Oke, sebelum saya bicara itu, saya teringat satu hal. Ketika saya mau S2. Oke. Saya mau S2 waktu itu mau mengajukan beasiswa lah. Jadi saya daftar S2, sistem itu daftar S2 sambil mengajukan beasiswa kan. Oke. Ya, terus ada ditanya study plan. Lucunya adalah di study plan itu saya ingin menulis, di masa depan saya ingin menjadi pengajar atau menjadi dosen di universitas. Kemudian saya akan fokus pada peningkatan literasi keuangan. Oke, dari masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Bengkulu. Itu isi tulisan saya. Saya ingat banget itu. Selaras ya. 2 tahun kemudian. Manifestasi itu namanya. Bisa dibilang manifestasi. Cuma saya nggak nyangka apa yang saya tuliskan hari itu beneran terjadi. Wow. Garis tangannya keren banget sih, sejalur dari awal banget itu udah. Itu emang udah nggak, makanya saya bilang ini bagi saya lucu gitu. Mungkin waktu itu di saat itu saya agak ya udahlah bikin aja dulu kan. Tidak menyadari bahwa itu bakal terjadi di depannya. Maksudnya bukan niat yang saya sangat berambisi untuk ini, enggak gitu. Saya cuma yaudah saya niatnya gini. Ternyata kebetulan terjadi. Dan juga ya di hari ini kebetulan ya berhubung dengan salah satu dari tugas wajib saya itu kan ada pengabdian itu. Nah, di mana pengabdian itu saya sebenarnya banyaklah cita-cita ke depannya mau gimana gitu kan. Dengan pengalaman yang saya bawa dari saya kuliah dari S1 udah rutin ngikutin SRO kayak IDX atau bahkan ikut OJK sosialisasi. Ya saya ada beberapa udah tau lah kondisi lapangan gitu kan. Jadi ketika saya menjadi dosen dan kebetulan punya wadahnya ini yang namanya pengabdian masyarakat. Ya jadi saya kayak tahun lalu itu saya terfokus di bidang pencegahan investasi bodong. Kebetulan kan tahun lalu ada kasus besar kan di Provinsi Bengkulu kan khususnya. Nah itulah yang menjadi dasar saya masuk. Dan alhamdulillah waktu tahun lalu itu ya responnya banyak. Menuai respon juga dari warga-warga sekitar. Cuma ya balik lagi. Persoalan itu nggak cuma persoalan investasi bodong. Yang saya sadarin itu terkadang ya warga juga selain mereka tidak tahu, mereka juga balik lagi karena keterbatasannya hingga kadang nyakut ke pinjol lah atau ke rentenir lah. Tempatnya ya. Benar. Jadi yang tahun ini mungkin kita di pengabdian saya walaupun nggak terlalu menyentuh investasi, tapi saya tujuan ke tahun ini adalah beralih ke fokus mungkin ke pembiayaan dulu nanti. Jadi kayak setelah saya dalamin lebih lanjut, ternyata permasalahan itu bukan cuma sekedar masalah investasi, tapi lebih luas lagi. Tapi sambilan kita ya dengan semangat untuk memperbaiki literasi keuangan secara umum dulu, ntar baru kita bahas investasi, baru kita mungkin kita alihkan gitu. Sambil kita membicarakan hal-hal yang happening today gitu, kayak harga emas gitu ke teman-teman gitu. Keren banget. Nah, itu tadi kita bahas soal masalah isu-isu. Kalau itu kan tahun lalu ya Bang, isu kayak pinjol kan Bang. Nah, sedikit melompat Bang ke isu, mungkin baru-baru ini Bang juga ada pernah baca kali ya, masalah terkait itu pembekuan buku rekening yang tidak aktif selama 3 bulan. Iya, kebetulan saya juga kena tuh, salah satu rekening saya kena. My God, kena Abang? Kena satu. Ada satu kena. Ya ampun, kirain belum di itu. Ya kebetulan memang saya juga udah lumayan nggak saya pakai kan karena itu bank digital. Oh iya. Dan itu bank digitalnya connect ke ke HP saya yang hilang. Jadi nggak pernah saya buka lagi dan kebetulan ya isinya juga nggak ada. Kena juga cuma. Jadi yang ingin ditanya itu kan kayak banyak banget tuh mendapatkan protes ya Bang ya dari masyarakat, kemudian sampai kemarin dibatalin katanya UU terkait pembekuan buku rekening itu. Nah tapi baru-baru ini mereka tuh kembali melakukan tindakan pemblokiran.
Nah, apa namanya, pemblokiran sementara untuk e-wallet yang tidak aktif. Nah, kalau dari menurut abang sendiri itu tuh kan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kayak pencucian uang, udah itu kayak ada jual beli akun itu kan bisa kan dari akun-akun yang tidak aktif. Nah, kalau misalnya menurut abang sendiri potensi serta dampak terhadap perekonomian di Indonesia dan khususnya pasar modal terkait apa namanya peraturan itu tuh apa bang? Wah, ini udah agak berat ya. Bukan cuma berat. Ya, berat banget. Sensitif. Berat lagi. Sensitif banget ini. Mengingat status kayak agak berat juga. Cuma akan coba saya sampaikan menurut pemikiran saya ya. Dimana sebenarnya tujuan dari pemblokiran ini baik kan daripada kan banyak akun-akun yang tidak aktif kan daripada yang ya selain saya sih nganggapnya kayak ini sih daripada menemuin apa sih memori atau memenuhi server bank mending dihapus saja ya. Cuma masalahnya kan pasti akan berdampak ke beberapa akun seperti misalnya akun saham gitu kan. Ada beberapa orang yang mungkin tidak terlalu aktif seperti saya lah misalnya. Benar. Saya bisa dibilang nggak terlalu aktif karena apa ya? Saya nunggu ada duit berlebih baru saya masukin, saya invest lagi gitu. Nah takutnya kalau emang terdampak juga itu ya lumayan ribet lah. Saya bilang kayak ketika saya cek di rekening saya yang satu itu tuh kayak ya Allah kayak rumit ya caranya ya. Mau pemblokiran ya mau harus ke banknya dulu, klarifikasi dulu bla bla bla. Nah, saya takutnya ntar kalau di akun saham saya ya udah mau gimana. Oh ya, kalau misalnya akun saham agak nyes ya. Masalahnya kan di peraturan itu saya nggak kurang paham juga ya, tapi cuma kayaknya dia nggak memperhitungkan untuk saldo yang kosong atau saldo yang masih ada kan. Dia cuma yang tidak aktif aja. Tidak aktif, ya dianggap tidak aktif gitu. Karena kan tidak aktif sendiri pun di sana tidak dijelaskan tidak aktif untuk berapa lama. Nah itulah yang menjadi blank spotnya sekarang kan. Jadi blind spot lah, blind spotnya dia cuma bilang tidak aktif, tapi saya belum ada melihat, mungkin correct me if I'm wrong ya. Setidak aktifnya itu tidak ada definisi misalnya dalam jangka waktu berapa lama. Gitu. Jadi itu makanya yang banyak salah sasaran kemarin kan. Misalnya 6 bulan tidak aktif secara berturut-turut gitu. Wah itu it's okay lah. It's okay, aturannya okay lah, nggak keberatan. Maksudnya kan secara rincian pun tidak ada hal-hal yang merincikan kan untuk mendefinisikan itu. Sehingga kekhawatirannya ya nanti tiba-tiba akun-akun yang invest doang yang ada duit baru diinvest gitu ada bisa terkena alasannya tidak aktif. Oke, jadi ada plus minusnya ya dari benar. Oke. Nah, kita melompat ya dari isu-isu ini agak sensitif. Jadi kita lanjut ke pembahasan lain dulu. Nah. Agak deg-degan ya bahas ini. Selamat saya. Oke. Nah, kita ngebahas tentang tips-tips nih, Bang. Tips-tips mengatur keuangan untuk investasi untuk para pemula. Nah, pertanyaan itu adalah kalau misalnya anak-anak muda ini dia tuh mau tetap aktif berinvestasi, Bang, tapi juga peduli pada keberlanjutan dan tata kelola yang baik kayak ESG, environmental, sosial, dan governance. Nah, kalau menurut Abang sendiri, langkah praktis apa sih yang bisa mereka dapat ambil itu dari hal-hal tersebut? Oke. Pertanyaan yang luar biasa. Kebetulan ya benar-benar menyinggung dengan hal-hal yang saya teliti sih sebenarnya ini ya. Wow, keren banget apalagi dengan topik-topik keberlanjutan atau apa. Ya kebetulan karena saya sekarang risetnya fokusnya di keberlanjutan dan juga masalah pasar modal dan keberlanjutan lah. Ya. Pas banget. Makanya. Jadi tips and tricks untuk teman-teman yang mau berinvestasi, ya kalau sekarang ya yang jelas cari yang cuan sih. Benar. Itu nomor satu. Nomor satunya itu. Nomor dua, aduh ini agak berat sih sebenarnya diomongkan. Apa tuh Bang? Ya teman-teman, jika teman-teman peduli akan lingkungan, maka berinvestasilah di perusahaan-perusahaan yang benar-benar peduli. Gimana caranya? Ya teman-teman. Ini mungkin agak teknikal kali ya, agak teknikal.
Coba teman-teman baca laporan keberlanjutannya. Itu kan mereka mengacu pada apa sih yang GRI kan? Indeks GRI pernah dengar belum Mbak Deswita? Belum kebetulan. Apa ya saya panjangannya saya lupa dong. Tapi ya jadi GRI itu seperti kayak pedoman keberlanjutan, kayak item-item yang perlu diperhatikan atau yang harus dilaporkan kayak gitu di indeks GRI gitu. Ntar cari aja GRI. Saya lagi lupa malah gitu kan. Nah, kita cari nanti ya. Ya bisa dicari nantinya apa. Nah, biasanya, nah ini yang saya temuin, ini baru ada, saya presenting lah di bulan depan ya, hasil riset ini. Wow. Saya mau presenting hasil riset ini, ya kebetulan emang karena saya baru menemukan sekian dari perusahaan itu masih belum istilahnya yang benar-benar ngelaporin. Oh, tentang laporan keberlanjutan. Ya, terutama fokus saya itu adalah di laporan mengenai emisi. Gitu, penggunaan emisi. Biasanya setelah saya pahamin dalam indeks GRI itu dia ada 7 items. 7 items yang membahas mengenai emisi. Gitu, pelaporan emisi. Nah, setelah saya teliti, saya lihat data-datanya itu kayak masih banyak perusahaan Indonesia yang masih belum untuk ke sana menerapkan itu. Dan juga di beberapa perusahaan, setelah saya baca laporan keberlanjutannya, banyak yang masih belum masih belum komprehensif lah pembahasannya. Mungkin oke lah untuk program CSR-nya, tapi untuk laporan-laporan lain seperti emisi, polusi dan lain-lain itu kan masih banyak yang belum tuh. Nah, emang ada beberapa perusahaan yang sudah mengarah ke sana. Jadi teman-teman mau investasi yang kalau emang di dalam dirinya mau peduli dengan bumi, ya dengan sustainability, ya cari mungkin bisa teman-teman nanti lihat laporan keberlanjutannya seperti apa. Atau ada juga beberapa beberapa lembaga yang itu memperingkat. Atau emang peduli dengan itu kan kita untungnya di IDX atau di bursa Indonesia itu ada indeks yang namanya Seri ke Hati. Ya, jadi mungkin teman-teman kalau yang emang concern-nya mau berinvest tapi tetap concern kepada lingkungan, teman-teman bisa cek aja perusahaan-perusahaan apa aja yang masuk ke indeks Seri ke Hati itu. Seri ke Hati. Iya. Nah, bisa dicek di sana gitu. Insight baru banget ya. Ya, itu juga sebenarnya saya baru dapat waktu saya mulai fokus ke arah sana gitu. Oh, ternyata emang pernah baca kan teman-teman ya Seri ke Hati, tapi nggak tahu itu indeks apa kan. Jadi indeks Seri ke Hati itu adalah perusahaan yang lebih kayak untuk perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang sudah istilahnya lolos lah. Lolos secara sustainability. Keren banget ya. Itu teman-teman kita dapat insight baru terkait tentang peduli terhadap lingkungan juga. Jadi kayak di investasi pun kita bukan tentang cuman uang aja, cuan-cuan aja bahkan kan sekarang udah ada yang namanya indeks karbon kan. Benar, indeks karbon. Tapi ya yang namanya indeks karbon mungkin secara C2C dia enggak. Tapi dia lebih ke B2B. Artinya apa? Di dalam bursa Indonesia sendiri pun itu sudah memperhitungkan yang namanya sustainability, kepedulian terhadap lingkungan dan lain sebagai macamnya. Dan bahkan sekarang ada wadah di mana Bursa Efek bukan membantu, lebih tepatnya berpartisipasi itu untuk keberlanjutan itu sendiri dengan cara apa? Menyediakan wadah pasarnya dengan menyediakan pasar karbon. Itu. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang ingin untuk urusan karbonnya bisa lewat sana juga. Benar banget. Jadi itu ya teman-teman. Jadi yang kayak kita nggak perlu takut kalau misalnya apa sih tujuan investasi gitu kan, kayak cuman ada cuan-cuan, kita juga mikirin tentang lingkungan kita. Enggak cuma cuan, bahkan sekarang ya fokusnya ke lingkungan juga kan. Kita juga peduli terhadap lingkungan gitu ya. Nah, kalau dari abang sendiri
pernah mempertimbangkan faktor-faktor ESG yang kayak environmental, sosial, sama governance itu ketika memilih saham atau instrumen investasi lainnya? Oke, buka dapur ya. Sedikit. Atau boleh sharing-sharing perusahaan apa aja gitu. Yang jelas sih, kalau secara personal, ya mungkin nomor satunya tetap cuan. Cuman sekarang kan yang namanya ESG, kemudian lingkungan, ya melihat kondisi sekarang yang bahkan musim aja nggak nentu ya. Benar banget. Musim aja nggak nentu, mungkin saya sudah mulai mempertimbangkan untuk beralih ke perusahaan-perusahaan yang aktif di ESG-nya, terutama dari laporan keuangan dan laporan keberlanjutannya. Dan kebetulan karena riset saya yang berkaitan soal itu, saya bisa langsung cek kan. Gitu. Iya, benar banget. Oh, ini ternyata laporannya lengkap nih, ini nggak lengkap nih, ini. Jadi ya, saya juga mulai mempertimbangkan lah untuk berinvestasi gitu. Cuma ya masalahnya masih satu. Baru satu. Tapi masih satu, enggak. Masalahnya satu. Dananya. Oke. Yeah. Kirain udah masuk satu gitu. Gitu. Akan segera kan? Segera. Oke. Boleh nggak bagi satu perusahaan nih Bang yang emang dia emang dia mempertimbangkan terkait kepedulian tentang lingkungan tadi? Untuk laporan paling lengkap, saya jujur ya, saya senang dengan satu perusahaan perbankan gitu. Gak cuma satu atau dua lah. Yang jujur itu dia menurut saya lumayan keren laporan keberlanjutannya. Dan juga saya lihat di fokus di bidang emisi itu udah benar-benar terstandar kayak internasional. Jadi di dalam emisi itu ada yang namanya skop 1, skop 2, skop 3. Artinya polusi udaranya itu di skop 1 itu dia menghasilkan sendiri. Atau polusi yang mereka hasilkan sendiri dari operasional. Yang skop 2 itu secara tidak langsung dia menghasilkan. Dan skop 3 lebih tidak langsung lagi kayak gitu. Nah, yang bikin saya terkesan di bank ini dia benar-benar sudah mengukur ketiga hal itu. Gitu. Nah, nama? Boleh kali. Bank, Bank swasta. Bank swasta. Ya. Teman-teman bisa cari. Bank swasta. Udah. Itu untuk selanjutnya saya nggak akan saya bilang. Kalian bisa mencari sendiri ya. Kalian lihat laporan keuangannya, laporan terkait keberlanjutannya. Bisa kalian lihat yang memenuhi syarat, memenuhi apa yang dibilang sama Mukti tadi, berarti itu salah satunya. Boleh nambahin nggak? Sebenarnya untuk masalah keberlanjutan ini sebenarnya setelah saya teliti itu permasalahannya ya bukan perusahaannya yang nggak peduli. Gitu. Emang ada walaupun penelitian saya ada juga kayak misal mengungkit masalah kerelaan perusahaan untuk melaporkan ya. Cuma pastikan ya namanya laporan keberlanjutan ini berkaitan dengan cost lagi dan lain-lainnya kan. Jadi emang paling benar itu diatur oleh pemerintah juga mengenai peraturannya. Untuk peraturan pemerintah sendiri itu sebetulnya sudah diatur. Terkhusus untuk di bidang keuangan itu OJK udah benar. Jadi kita tahu ada yang namanya Paris Agreement. Pernah dengar Paris Agreement 2016? Di mana kita berkomitmen untuk mengurangi polusi kan? Iya, benar. Kemudian itu sudah diratifikasi oleh Indonesia. Pertama kali itu dari OJK juga. OJK udah ratifikasi di mana di 2017 itu OJK meminta atau ada POJK-nya, saya lupa POJK berapa gitu, cuma ada di paper saya. Di POJK-nya itu mengungkapkan kalau misalnya perusahaan udah harus mulai melaporkan keberlanjutannya. Nah, itulah kenapa mulai sejak itu, sekarang kan udah banyak tuh laporan keberlanjutan kan. Jadi yang awalnya sukarela mulai beralih menjadi diharuskan. Benar. Kemudian di 2021 dan 2022 itu pemerintah melalui kementerian apa ya? Saya lupa gitu. Oke, pemerintah udah mulai aktif, tapi dia masih membahas mengenai perdagangan karbonnya. Gitu. Tapi belum spesifik istilahnya yang menyuruh perusahaan maupun itu terbuka maupun tertutup atau yang merusak alam secara langsung atau enggak gitu kan untuk melaporkan dan yang paling penting itu cuma satu
Apa bang? Pedoman apa aja item-item yang harus dilaporkan. Itu okay. yang belum ada di kita. Makanya begitu saya terjun untuk meneliti hal keberlanjutan, itu masih belum banyak yang beragam lah jenis laporannya. Ada yang pakai kayak gini, ada yang kayak gitu. Belum satu standar ya? Belum ada satu standar. Cuma emang mayoritas dari perusahaan-perusahaan kita itu mengacu kepada GRI. Gitu. Cuma belum ada dari pemerintah yang mengatur secara eksplisit. Misalnya kayak harus ini item yang dilaporkan itu belum ada. Mungkin ya untuk kedepannya mungkin ya improvement ya. Untuk komitmen kepada lingkungan, mungkin untuk penggunaan dari itu apa sih kayak penetapan standar-standarnya dulu lah dilurusin gitu. Gitu. Keren banget. Teman-teman, insight barunya, wow, daging banget hari ini. Nah, Bang Keta udah hampir sampai di penghujung podcast, nggak terasa ya. Lumayan ya. Nah, ada satu pertanyaan terakhir nih Bang. Sebelum kita nanti ada mini games. Wow. Nah, jadi pertanyaan terakhir dari saya sendiri, kalau dari seluruh pembahasan kita hari ini, menurut Abang optimis gak sih terhadap masa depan pasar modal sendiri di Indonesia khususnya? Dan kira-kira menurut Abang faktor apa aja yang menjadi pendorong atau penghambat utama dari pasar modal yang ada di Indonesia sendiri? Mau jawaban jujur atau jawaban yang jujur? Jujur apa jujur? Jujur apa jujur ya? Jujur dong. Untuk optimisme ya saya tetap optimis lah sebagai investor untuk 8 tahun itu sudah mengikuti ya, terutama kan kayak peaknya pasar modal Indonesia kan sekarang kan. Maksudnya yang dimana orang-orang udah mulai concern soal pasar modal, udah melek, dan juga banyak itunya, dan juga yang apa sih eksklusivitas pasar modal kan udah menghilang sekarang kan. Nah, optimisme pasti optimis. Akan tetapi ya cuma ada beberapa catatan yang perlu diingat mungkin mengenai pertama usaha kita bersama dalam meningkatkan literasi. Itu dulu sih. Itu dulu sih. Selama literasi kita masih belum naik gitu, atau masih senjang antara inklusi dan literasi itu masih senjang banget. Itu tantangannya adalah itu tadi, banyak yang FOMO atau bahkan ya kalau kasarnya ya jadi kayak judi malah. Sayangnya ya. Jadi tantangan kedepannya ya bagaimana kita bisa meliterasi, menguatkan literasi gitu. Sebenarnya beberapa tahun yang lama itu upaya literasi itu udah terlihat jelas gitu. Cuma yang saya mungkin banyak isu-isu lain yang harus diurus gitu kan. Jadi saya melihat kayak literasi juga tidak jadi pemain utama lagi gitu. Benar-benar masih ada sangat tebal kesenjangan antara inklusi tadi dan literasi. Lumayan tebal menurut saya. Jadi tantangannya itu sih masalah di literasi. Jadi sehingga apa sih kayak masyarakat itu tidak menganggap pasar modal itu kayak judi atau kayak ya lebih tepatnya judi sih. Gitu. Yang kedua itu permasalahannya ya tantangan mungkin di regulasinya gitu. Regulasi ya dari segi investor emang ada direlaksasi kan, misalnya kayak rekening pertama itu berapa besar pembukaan rekeningnya atau usianya atau ya digampangin lah. Itu sebetulnya bukan sebuah masalah. Mungkin yang menjadi bahan pertimbangannya sekarang kalau melihat fenomena sekarang, mungkin untuk yang syarat IPO juga kan udah direlaksasi kan. Mungkin itu perlu dievaluasi lebih lanjut. Jadi nggak cuma sekedar ya kalau melihat fenomena sekarang tuh dibilang miris, nggak terlalu miris lah, cuma enggak. Itu juga bisa menjadi salah satu langkah kenapa pasar modal tuh bisa dianggap judi juga. Mungkin ke depannya. Ini agak sensitif sebenarnya. Yang saya sampaikan itu agak sensitif sebenarnya. Terus tantangan ke depannya ya mungkin regulasinya lah gitu. Mungkin fokus ke depannya adalah regulasi yang mungkin perlu dievaluasi lagi.
Mungkin dari segi IPO atau mungkin dari segi perdagangan gitu kan. Dari aturan perdagangannya kayak gitu. Yang jelas saya masih tetap optimis dan menurut saya sih saya masih tetap bakal berinvestasi di pasar modal Indonesia. Jadi jadi jangan ragu lah buat teman-teman mungkin ada yang baru mau berinvestasi atau yang ingin atau yang sempat hiatus karena masalah dana, itu yang paling normal kan. Sangat normal itu. Jadi kalau optimisme teman-teman mungkin bahkan menemukan banyak rintangan ke depannya. Misalnya yang melihat kondisi pasar modal yang semakin liquid gitu, atau bahkan yang masalah ilmu gitu. Tapi sekarang saya juga melihat banyak bukan cuma emiten, kadang ada AB juga kan yang semakin fokus atau semakin kreatif dalam melakukan edukasi. Benar. Gitu. Jadi walaupun masih ada beberapa permasalahan, tapi emang sudah ada arah perbaikannya gitu. Dan semoga kedepannya itu semakin lebih menarik minat lah. Gitu. Oke, itu tadi teman-teman tantangan yang perlu kita hadapi ya Bang. Harapannya juga pada para sobat Rafflesia Muda ini juga udah melek lah ya terkait investasi pasar modal dan keuangan yang ada di Indonesia ini. Terakhir nih Bang, closing statement untuk apa sih pesan-pesan Abang untuk teman-teman Rafflesia Muda di luar sana? Wah, apa ya? Saya nggak kepikiran lah. Boleh dipikirin dulu. Saran saya untuk teman-teman Rafflesia Muda maupun terutama teman-teman yang mungkin yang masih kuliah atau yang masih muda gitu ya, masih merasa muda pun nggak masalah gitu kan. Pesan dari saya, mulailah berinvestasi dari sekarang, sisihkan uang jajan Anda. Mulai berinvestasi itu nggak ada ruginya, nggak ada rugi, bahkan sekarang lumayan sangat bermanfaat lah gitu kan. Mulai belajar apa itu investasi, mulai belajar apa itu literasi keuangan, bagaimana cara menghandle uang Anda, bagaimana memanfaatkan uang Anda, jangan sampai terlalu boros karena apa-apa sekarang sudah mahal, semakin tidak terjangkau. Benar. Jadi Anda perlu mulai dari sekarang, bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan minimal passive income lah, gitu, agar kedepannya teman-teman tidak menyesal. Atau kayak salah satu tagline-nya online shop mulai aja dulu. Gitu. Online shop siapa itu? Nggak usah disebut lah. Itu yang ini ya. Ada apa? Dia juga ada di pasar modal ya. Kalau nggak salah ada deh. Iya. Listing dia. Aduh salah. Nggak apa-apa. Yang jelas mulai aja dulu. Itu benar itu. Mulai aja dulu teman-teman untuk kita belajar investasi. Terutama yang belajar literasi keuangan kayak misalnya bagaimana menghandle uang Anda. Benar, itu bareng banget. Sebelum kita terjun ke investasi, kita perlu juga kayak mengatur manajemen keuangan kita ya Bang ya. Benar, itu yang paling utama. Jangan sampai kita walaupun mau coba-coba tapi coba-cobanya FOMO, nah itu bahaya juga. Tiba-tiba boncos kalian uangnya habis ludes nggak tahu gimana kelanjutannya. Benar. Oke teman-teman, kita sampai di penghujung acara nih Bang. Terima kasih banyak insight-nya. Makasih juga ya udah berkenan untuk mengundang saya. Benar banget. Walaupun mungkin pengalaman saya kurang ini ya. Mana banyak banget pengalaman Abang ini. Aduh. Udah keren dari awal 8 tahun menjadi investor itu nggak mudah. Mengalami lika-liku pengalaman. Wow, keren banget. Demotivasi juga kadang. Oke, sebelum kita tutup kita main games dulu dikit. Boleh diminum dulu Bang kalau mau minum dulu. Oke, nggak masalah. Izin. Saya jadi agak gugup sih. Oke. Kita langsung saja. Jadi di sini kita bakal main game yang namanya tebak perusahaan. Nah, kan udah lumayan lama nih teman-teman terjun ke pasar modal. Jadi kayak udah ngerti beberapa perusahaan kali ya. So, di sini aku punya cuplikan sedikit terkait logo perusahaan. Abang bisa lihat nanti tebak ini logonya perusahaan apa. Ada 5 perusahaan, nggak susah bagi 5 investor. dari 1000 itu kayaknya, waduh. Kalau untuk investor sudah lama ini, sepuh ini, mudah ini. Ini mudah banget sih. Teman-teman kelihatan? Oke. Gak usah kepikiran gitu Bang, udah tahu itu pasti, udah terjawab. Yang jelas ini adalah karya anak bangsa kan? Iya benar. Ya, untuk itu kita sebut aja
Gojek Tokopedia. Yeay, bener. Oh my god, udah dapat 1 poin. Nanti kalau misalnya bener 5 poin dapat es krim Bang, katanya. Ini Bang. Wah, ini sulit ini. aku kayaknya lupa juga nih, ini apa ya? Barito Pasifik bukan? Bener. Oh ya? my god, keren banget. Bang nih, kata siapa nggak tahu. Nah, ini mudah banget sih Bang. Makin sulit ya. Oke, saya mulai dari perusahaan yang dari Inggris ya. Inggris gak sih? Inggris sih. Aslinya? Iya deh. Iya. Inggris kan? Inggris kan? Oke. UNVR, Unilever. Benar banget. Oh my god, aku takut deh main sama Bang ini. Aduh. Gak perlu deh kita kayaknya guys. Udah tahu dia semua 1000 lembaga ini. Aduh. Ini soal keempat. Kodenya apa ya? Gak perlu kode, kalau emang gak tahu gak apa-apa. CIMB ya? Ya benar banget. Oh my god. Ini pertanyaan terakhir. Sebentar. Saya ngerasa agak sulit sih. Yang nomor 4 agak sulit sih. Aduh, yang nomor 5. Kalau ini kayaknya tahu sih. Waduh. Wait. Teman-teman yang tahu, jawab di kolom komentar. Waduh. Petrosi ya? Oh my god, benar banget. Bener ya? Bener ya? Iya bener banget. Oh, PTRO ya? PTRO ini. Oh my god, keren banget. Emang nggak diragukan lagi. Nomor 5 nebak-nebak sih. Nomor 5 murni nebak sih. Enggak sih, Abang emang udah berpengalaman. 8 tahun itu enggak muda ya. Jadi yang kayak udah pasti. Ya, kalau dari namanya sih mungkin agak kepikiran ya. Cuma kalau dari logonya ya jujur aja saya selama invest itu saya nggak pernah lihat logo. Nggak pernah lihat logo, cuma inget ya Pet apaan ya? Oke. Nah, tadi rencananya mau tebak emiten kita. Tapi yang kayak ini pasti Abang udah tahu, mudah banget ini. Jadi kita alihkan ke logo. Oh, gitu. Ya makanya saya nebak-nebak itu beberapa. Oke Abang, terima kasih banyak atas insight-nya hari ini. Udah ngasih banyak banget wejangan sama kita semua, teman-teman. Makasih juga ya buat KSPM atas waktu dan kesempatannya itu ya. Saya merasa terhormat untuk jadi bintang tamu yang pertama. Iya, benar banget. Episode pertama kita ya, semoga sukses untuk selanjutnya dan program lainnya. Amin. Terima kasih banyak teman-teman yang udah lihat podcast kita sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan sangat bermanfaat dan bisa jadi motivasi juga untuk kedepannya dalam berinvestasi di pasar modal maupun dimanapun itu. Itu saja, terima kasih. See you. Bye-bye.